Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-13 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan 1 Februari 2027. Insyaallah dalam hitungan hari tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Selalu kita berdoa di bulan ini sejak bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah video singkat ada seorang muallaf tetapi di luar negeri. Setelah masuk Islam, ia berkata, "Saya tidak akan melakukan sholat 5 kali sehari," kata dia. "Tapi saya hanya akan melakukan sholat 2 kali saja, pagi dan malam." Dan ia melakukan itu, dia sholat 2 kali sehari semalam. Kurang lebih ia melakukannya selama 2 bulan. Lalu setelah 2 bulan, dalam hatinya berkata, "Kalau bisa 2 kali, kamu pasti bisa 3 kali." Sambil waktu berjalan atas izin dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ia lalu kemudian kembali berkata di dalam hatinya, "Wahai diriku, kalau bisa 3 kali, kamu pasti bisa 5 kali." Dan alhamdulillah, dia kemudian melakukan sholat 5 kali sehari semalam sebagaimana seorang muslim. Tentu menjadi pertanyaan juga bagi kita yang terlahir sebagai seorang muslim, yang orang tua kita juga notabene-nya adalah seorang muslim. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, mengevaluasi keislaman kita, terutama sholat kita? Kami sendiri pernah bertanya kepada mahasiswa. Ada 2 kelas. Dalam 2 kelas itu kurang lebih ada 70 orang muslim. Ditanya satu persatu. Pertanyaannya cuma satu. Dalam sehari semalam, berapa kali saudara sholat? Di kampus Islam, mahasiswa Islam ditanya tentang kewajiban seorang muslim. Rata-rata mahasiswa itu 2 atau 3 kali, hanya 3 kali mereka sholat sehari semalam. Mereka meninggalkannya sepele. Apa alasan saudara kenapa tidak melakukan sholat? Kalau siang kami sibuk kuliah Pak, kata dia. Sibuk kuliah. Terutama yang subuh sering kelewatan. Belum lagi diuji bacaan Qur'annya. Satu-satu diuji, dites bacaan Qur'annya. Sangat jauh sebagai seorang muslim yang sudah balik dan berakal. Sampai hari itu kami menawarkan, tentukan tempat dan waktunya. Tak usah dipungut biaya. Saya akan mengajari saudara-saudara belajar Al-Quran, belajar mulai dari Qur'an 1. Dari perkuliahan pertama sampai terakhir. Sampai ujian akhir semester. Alhamdulillah, tidak ada kabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua umat Islam
tahu bahwa hukum melaksanakan sholat fardu adalah wajib. Dan meninggalkannya adalah sebuah kesalahan yang besar. Bahkan kita mengakui bahwa itu adalah dosa besar. Tetapi berapa banyak di antara kita umat Islam hari ini dengan sadar, bahkan ini terutama di kalangan generasi muda, mereka membanggakan kalau mereka tidak sholat, mereka meninggalkan sholat. Ada seorang guru bertanya, dia mengatakan di dalam podcastnya juga, selama ini dari kecil orang tua kita, guru-guru ngaji kita sudah mengajak kita, menyuruh kita mengaji, memaksa kita sholat, membawa kita ke masjid. Tetapi sampai tua belum ada kesadaran di dalam jiwa-jiwa umat Islam. Apa masalah, kata dia? Karena selama ini kita umat Islam diajari how to sholat, bagaimana cara sholat. Tapi kita tidak pernah bertanya kepada diri kita, kenapa kita sholat? Ribut Pak, kalau masalah perbedaan sholat sampai berantem. Kita doa bersama atau tidak? Kita kunut atau tidak? Kita bismillah zahar atau tidak? Bisa ribut. Kita sibuk dari ngomong, diajari bagaimana cara sholat. Mulai dari rukun sholat, hukumnya, fardunya, kapan boleh tidak sholat. Diajari terus hukum-hukum syariatnya, hukum-hukum fikih. Tapi kita tidak pernah bertanya, kenapa kita sholat. Sehingga selama ini sholat itu kita menganggap bahwa hanya kewajiban semata. Maka ketika kita sholat, terkadang suka-suka kita, terburu-buru. Kalau di dalam hadis itu seperti ayam yang mematok makanan. Belum sempurna rukunya, belum sempurna bacaannya, sudah bangkit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka sebagai seorang muslim kita harus mesti meyakini bahwa keislaman itu adalah sumber kebahagiaan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kita kenal namanya dengan hadis Jibril. Ini dinamakan dengan hadis Jibril karena ini percakapan antara malaikat Jibril alaihissalam dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke majelis Rasulullah yang disaksikan oleh para sahabat. Ketika malaikat Jibril pada saat itu bertanya tentang beberapa hal. Dia bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat dan apa tanda-tandanya. Tetapi yang menarik, saat malaikat Jibril alaihissalam bertanya apa itu Islam, yang menarik jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menjawab. Misalnya kalau jamaah Masjid Taqwa Pasar Pusat ditanya apa itu Islam, mungkin kita akan menjawab Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak nabi yang pertama sampai yang terakhir. Atau ada mungkin yang menjawab Islam adalah mungkin dari katanya, dari kata salam, selamat, damai. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan demikian. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang amaliyah jasadiah kita yang hari ini kita kenal dengan rukun Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti an istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang sudah sama-sama kita hafal sejak kecil. Kita hari ini sebagai seorang muslim yang sudah berpuluh-puluh tahun kita belajar dan melaksanakan sholat, mestinya pertanyaannya bukan lagi berapa kali sholat dalam sehari semalam, tetapi mestinya pertanyaannya sudah levelnya lebih tinggi. Bagaimana dengan sholat jamaahnya? Apakah sholat jamaah kaum muslimin di Kota Pekanbaru sudah sama ramainya antara sholat subuh dengan sholat fardu Jumat? Itu
pertanyaan levelnya sudah tinggi. Kenapa demikian? Ada sebuah cerita dari Imam Syamsi Ali, orang Indonesia yang menjadi imam di Islamic Center di New York, Amerika Serikat. Dia pernah satu forum dengan rabi-rabi Yahudi. Pada intinya, kesimpulannya dia mengatakan, yang ditakutkan oleh orang-orang Yahudi adalah bukan karena jumlah umat Islamnya banyak. Mereka sama sekali tidak menakuti jumlah umat Islam yang banyak. Tetapi kata beliau, orang-orang Yahudi akan mulai gentar, mulai ketakutan kalau umat Islam sholat subuhnya sama ramainya dengan sholat Jumat. Kayaknya pernyataan ini bukanlah semata-mata atau klaim politik misalnya, atau suatu kebencian, tetapi ini penting bagi kita sebagai evaluasi diri kita sebagai seorang muslim yang level pertanyaannya sudah mesti lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, salatlah bersama, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar senantiasa salat berjamaah. Karena di antara kemuliaan orang-orang soleh di zaman terdahulu yang kita kenal salafus soleh, yaitu mereka generasi-generasi terbaik yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in, mereka yang bertemu dengan para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in, mereka yang bertemu dengan para tabi'in. Di antara kemuliaan mereka adalah perhatian mereka di dalam melaksanakan dan penekanan mereka akan pentingnya sholat berjamaah. Mereka senantiasa mengingatkan kaum muslimin agar jangan sampai umat Islam lalai di dalam sholat berjamaah. Karena salah satu kuatnya indikator kekuatan seorang muslim adalah bagaimana dia menjaga sholat berjamaah. Ada sebuah kisah. Saya sendiri pun sebetulnya takut kepada diri saya sendiri menyampaikan karena masih sering lalai. Seorang tabi'in takut karena belum bisa mengamalkannya secara sempurna. Ada namanya seorang tabi'in Ar-Rabi' rahimahullah, muridnya Abdullah ibnu Mas'ud. Badannya lumpuh separuh. Dia tak bisa sendiri datang ke masjid, tapi dia mesti dipapa oleh dua orang, penuh kesakitan. Suatu hari ada yang berkata kepadanya, "Wahai Abu Yazid, Allah sebetulnya memberikan keringanan kepada Anda untuk boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Karena dia sendiri tak bisa ke masjid, harus dibawa oleh dua orang." Lalu apa jawabnya? "Kamu benar," kata dia. "Tetapi aku mendengarkan panggilannya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Maka kalau kamu mendengarkan itu, bersegeralah," kurang lebih begitu. Ini sindiran keras bagi kita yang berbadan sehat. Sekali lagi saya sendiri takut tapi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita yang sempurna fisiknya, tidak ada kekurangan, kita masih kuat. Mudah-mudahan Allah tidak menimpa kita seperti disebutkan di dalam Al-Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Kamu menyampaikan apa yang belum kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat bermakna menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Salat membuat Islam itu terlihat setara, egaliter. Seorang raja yang paling berkuasa
sejajar dengan seorang yang miskin yang paling papa. Tidak ada bedanya warna kulit, yang putih, yang hitam, yang coklat, yang sawo matang, sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama merapatkan saf, bertakbir Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Kita semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat berjamaah ada ikatan spiritual. Ada ikatan di antara hati-hati seorang muslim. Memperbaiki saf kita. Inilah yang menjadi sumber kekuatan umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang belajar dan mengajarkan salat kepada diri kita dan generasi-generasi kita. Memelihara, menegakkan, belajar dan mengajarkan salat, terutama salat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.